Rani ya? Iya, Tadi perjalanannya gimana? aman. Tadi hujan, tapi kan aku naik mobil, jadi nggak masalah. Oke, kalau gitu nama lengkap Rani siapa? Nama aku Rani Salsa Kirana. Oke, mungkin karena kita puasa jadi aku tidak bisa menyediakan minum ya untuk hari ini. Kamu puasa nggak sih? Aku lagi puasa juga. Berarti aman ya? Iya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih karena Rani sudah bersedia buat datang ke sini untuk melakukan sesi konseling. Apakah Rani ke sini itu dengan atas kemauan sendiri atau bagaimana? Iya, kemauan sendiri. Oke, kalau gitu perkenalkan aku Diva Fitriansi. Di sini aku berperan sebagai konselornya Rani dalam sesi konseling kita kali ini. Konseling itu sendiri berarti sebagai proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor aku sendiri kepada konseling yaitu Rani yang sedang mengalami masalah dan kita akan mencoba mengatasi masalah Rani. Di konseling ini sendiri itu ada beberapa asas yang penting dan harus kita lakukan, yaitu yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana aku sebagai konselor tidak akan membocorkan apapun yang kita bicarakan di sesi kali ini ke pihak luar, kecuali mungkin ada beberapa hal yang berbahaya atau genting, itu mungkin akan aku sampaikan ke orang tua Rani ataupun ke psikolog atau pihak berwajib yang bersangkutan, akan tapi itu sendiri juga atas izin dari Rani. Lalu selanjutnya ada asas kesukarelaan dan keterbukaan. Di sini Rani tadi juga sudah menjelaskan ya kalau Rani itu kesini atas kemauan Rani sendiri, benar? Benar. Oke, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Di sini tadi kita sudah membahas ya kalau Rani kesini atas kemauan diri sendiri, benar? Iya, benar Kak. Oke, selanjutnya itu ada kenormatifan di mana kita akan melakukan studi konseling berdasarkan norma-norma yang berlaku. Lalu selain asas, aku juga ingin menginfokan kalau waktu sesi konseling kita itu 40 menit dan aku juga minta izin untuk notulensi di sesi konseling kita kali ini. Apakah Rani mengizinkan? Oke, kalau begitu kita langsung mulai aja ya. Rani silakan untuk mengungkapkan apa yang Rani rasakan sekarang. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh dibawain mama aku masakan Kak. Terus karena mamaku tuh jarang banget masak, terus dia jarang juga pulang karena ada pekerjaan di luar kota, terus dia tuh jarang pulang gitu. Kayak ini for the first time setelah 2 tahun mama aku masakin aku makanan lagi. Dia bawain aku nasi goreng. Nah terus begitu aku juga tuh udah chattingan sama teman-temanku, katanya tuh bakal bakal apa sih namanya, bakal makan bareng sama teman-temanku di kantin. Terus akhirnya kayak aku bawa lah nasi goreng aku, terus aku bawa nasi goreng, bawa minum, bawa ciki-ciki disiapin sama mama aku. Terus udah gitu kita tuh udah di jam istirahat, terus pas waktu mau makan aku udah naruh makanan aku pas di tempatnya Kak. Terus tiba-tiba nggak tahu dari mana ada anak kelas 10, nggak tahu kelas 10 atau berapa, dia nabrak makanan aku, kayak benar-benar ditabrak gitu. Aku nggak tahu dia sengaja atau enggak, tapi aku kesel banget Kak di situ. Aku emosi banget karena kayak itu makanan belum aku sentuh. Terus kayak ini kayak pertama kalinya mama aku masakin aku setelah 2 tahun, tapi dia kayak nabrak gitu aja, kayak terus langsung dimasukin ke tempat makan. Ya dikira aku bakal makan, enggak dong. Terus kayak gitu aku merasa kesel aja. Aku nggak kesel, aku emosi, aku marah. Terus tiba-tiba temanku, teman sekelasku namanya Alia ngomong ke aku, ya udah kita bully aja dia. Lalu Terus aku di apa ya, gimana ya Kak, teman-temanku tuh mencari tahu lah dia kayak gimana, anaknya dari mana, rumahnya di mana. Terus dia tuh anak yang kurang mampu juga Kak. Dia tuh papanya udah meninggal. Terus udah gitu mamahnya kerja sebagai satpam, aku nggak ngerti dia kerjanya apa. Dan aku semakin kesel karena kayak udah tahu mamanya kayak gitu, dia masih bisanya songong gitu Kak sama aku dan teman-temanku juga. Karena di situ dia nggak minta maaf sama sekali Kak. Dia kayak sorry gitu doang. Kesel dong. Terus akhirnya
dicari tahu dia kelas 10B. Kebetulan di 10B juga aku punya teman namanya, aku lupa lagi namanya siapa. Terus namanya ini Amanta. Nah, si Amanta itu kebetulan emang adik-adikan aku. Terus setelah aku cari tahu ternyata si anak ini dibully Kak di kelasnya. Dibully di kelasnya karena emang dia agak sedikit berkekurangan gitu, dalam arti yang anaknya kurang nyambung gitu loh Kak. Jadi kayak ya wajar sih dia nggak minta maaf, tapi aku di situ kesel, aku nggak suka banget. Terus akhirnya kita tuh nyusun strategi di mana kita kayak mau ngebully dia gitu. Kita mau ngebully dia dengan cara waktu itu tuh aku ngumpetin tas dia di jam istirahat. Aku ngumpetin tas dia terus aku gantung di mana ya waktu kemarin, karena di pohon mangga. Aku gantung dia di pohon mangga, terus akhirnya dia diketawain sama teman-teman. Terus aku seneng dong karena kayak ya akhirnya gitu loh, lu nggak ngerasa bersalah, ya apa salahnya aku bully. Oke, kalau gitu Rani lihat nggak sih respon dari anak yang jatuhin nasi Rani itu gimana saat lihat tasnya itu Rani letakin di atas pohon mangga? Lupa ya, tapi seingat Rani tuh dikasih tahu sama temenku si Alia. Dia ngomong tuh anaknya mukanya udah kayak mau nangis tuh. Tapi kayak ya udahlah, masa sih nggak minta maaf, kayak minta maaf. Berarti Rani seneng ya sama kejadian itu? Kayaknya sedikit, belum seberapa sih itu menurutku. Oh begitu. Tapi Rani benar-benar lupa kan siapa nama anak itu? Apa ya namanya? Waktu namanya Davina, ada di buku, baru ingat namanya Davina. Lupa, Davina N. Nggak tahu lagi siapa namanya, Davina doang. Terus ya Kak, pas waktu itu aku nggak ngerasa, aku tuh kayak seneng gitu, masih biasa aja. Kayak dia juga tuh responnya tuh nggak yang ya udah biasa aja. Terus kebesokannya aku lagi makan di kantin, terus aku ngeliat, jadi kan aku ngumpul sama teman-temanku, sama gengku, circleku itu sekitar kayak berlima, terus ada adik-adikan aku juga, nggak tahu mungkin 5 orang juga gitu. Jadi 10 orang. Terus dari situ aku ngeliat Davina itu datang sama temennya, kayak lagi makan, dia berdua doang sama temennya. Ya sama-sama orang yang kayak culun gitu loh Kak. Terus dari itu dia lagi bawa makan, terus aku nggak sengaja ngejatuhin juga, lebih ke emang sengaja sih kayak gitu loh. Terus dia jatuhin makanannya, terus kayak teman-temanku pada ketawa. Nah di situ aku nggak ketawa karena kayak kesel, tapi teman-temanku ketawa. Jadi karena teman-temanku ketawa, kayak akunya ngerasa salah juga sih Kak. Aku refleks aja gitu loh, aku kayak ngomong, lu tuh nggak apa-apa kan aku peragain ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Lu tuh udah ngejatuhin makanan gua, nggak minta maaf, lu ngerasa bersalah gak sih? Karena tapi kan dia posisinya udah berdiri ya Kak, aku nggak nunjuk dia secara langsung gitu. Terus udah gitu, lu nih anak sapam aja banyak gaya, terus bapak lu juga udah nggak ada, tuh harusnya jangan petakilan, lu sama gua jangan rese gitu. Aduh, aku ngerasa bersalah banget Kak di situ. Terus kayak di situ dia matanya udah berkaca-kaca, terus dia mau nangis. Terus di situ tuh kayak udah disarakin sama teman-teman yang lain. Terus udah gitu sama anak-anak yang lain tuh kayak udah pada diliatin gitu. Terus akhirnya kayak dia pergi gitu aja. Terus di kebesokan harinya tuh dia nggak masuk sekitar kayak 3 hari gitu dia nggak masuk. Aku kepikiran dong Kak, karena kayak dulu tuh aku harus disampaikan nggak Kak? Disampaikan aja, jangan ditahan-tahan. Jadi pas waktu aku SD, aku juga sempat mengalami bullying gitu Kak. Aku dulu bullying yang dipukul gitu,
kayak ya aku sering dipukul dan kayak aku tahu sih rasanya kayak gimana dibully. Dulu juga aku sempet kayak dikunci di kamar mandi gitu, jadi kayak aku ngerti banget lagi rasanya diejek kayak gitu. Jadi kayak makanya aku datang ke sini kak. Aku mau minta saran sama kakak, terus kayak menurut kakak perbuatan aku ini salah. Ya aku tahu ini pasti salah, tapi kayak aku mau minta saran sama kakak harusnya gimana. Soalnya sampai sekarang aku tuh belum pernah minta maaf sama dia kak. Aku karena pertama aku gengsi juga kan kak, terus harusnya nggak tahu ya, aku ngerasa harus dia dulu yang minta maaf baru aku. Tapi kayak sekarang aku lebih ngerasa bersalah karena aku nggak sengaja ngejekin dia kayak gitu. Aku nggak seharusnya aku bawa orang tua dia. Terus ya dia nggak datang ke sekolah juga. Aku kepikiran terus kan dari kemarin, kayak aku bertanya-tanya apakah aku salah atau gimana. Terus perbuatan yang aku lakuin ini aku nggak ada menyampaikan ke orang tua sama sekali kak, jadi kayak untuk teman-temanku aja. Tapi dari pihak teman-temanku kayak Alia dan lain-lain tuh nggak ada nyuruh aku untuk minta maaf kak, karena emang pure kesalahannya dia, karena dia udah ngejatuhin nasi goreng aku dan dia nggak ngerasa bersalah. Lalu untuk trauma Rani itu disebabkan oleh dikunci kamar mandi tadi? Ya. Atau ada hal lain? Karena ini juga sih kak, yang Rani tadi dicerita belum? Rani sempat dijambak sih waktu itu, sempat dipukul. Belum cerita siapa? Iya, jadi waktu itu Rani sempat jadi ada namanya Rani bu, namanya Rani juga sama kayak aku. Kadeng, sorry. Tidak apa-apa, lanjut. Kayak aku udah tadi panggilnya bu, sorry ya. Tidak apa-apa, senyamannya Rani aja. Iya, jadi pas waktu itu aku sempat dibully gara-gara jadi Rani itu dari kecil. Rani bukannya sombong ya bu, tapi kalau misalnya Rani pikir tuh Rani ada di keluarga yang mampu, dan yang si Rani itu enggak gitu. Dan Rani juga baru tahu pas waktu udah lulus SD apa SMA gitu, SMP deh, temen Rani yang di satu kelas itu ngomong kalau misalnya si Rani ini nih iri sama aku karena keluarga aku lengkap, dan kayak aku nggak ngerti kenapa, kayaknya dia tuh karena ngerasa namanya sama, jadinya tuh dia kesel gitu loh bu sama aku, kayak kenapa sih harus namanya sama, terus kenapa dia harus dari keluarga yang mampu, kenapa aku enggak gitu. Tapi kan itu kan bukan salah Rani, maksudnya kayak ya, jadi kayak gara-gara itu Rani dulu dia sempat nyuruh anak-anak cowok untuk memukul Rani. Terus Rani dulu sempat dipukul sampai kayak waktu itu ada bekas merahnya gitu. Jadi kayak Rani tunjukin lah ke orang tua kayak ini ungu gitu. Makanya Rani ya nggak disekolahin lagi, Rani dijambak juga. Mungkin waktu itu ada kali 4 rambut ketarik. Dari situ Rani ada melakukan perlawanan tidak? Seperti yang Rani bilang, Rani nggak ngerti cara harus melawan kayak gimana, karena tiba-tiba banget nih Rani sekolah, nggak nyampe seminggu Rani udah mendapatkan pembulian seperti itu. Kalau dari teman sekelas Rani, apakah ada yang memihak Rani atau benar-benar mengikuti si Rani satunya lagi itu? Ya, enggak, karena si Rani ini namanya Rani Dias bu. Rani Dias, oke. Iya Rani kak. Rani Dias ini tuh ini loh, apa ya, orang pinter. Jadi tuh dia tuh kayak benar-benar selalu ranking 1 gitu katanya. Di TK juga tuh dia selalu mendapat kayak apa sih, Rani nggak ngerti deh, pokoknya dia suka juara gitu. Terus ya udah, jadi orang-orang tuh pada takut gitu loh sama dia karena dia pinter. Jadi nggak ada yang memihak Rani, malah yang lain tuh pada ngetawain Rani gitu. Pasti sakit banget ya pas waktu itu. Iya dong. Ini tapi udah strong. Oke. Ngejim ini, bercanda. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu berarti Rani udah berpengalaman banget juga nggak sih sama kasus bullying itu sendiri, ya kan? Iya. Oke, menurut aku Rani juga tadi kan sudah menjelaskan ya kalau Rani sendiri tahu lah gimana sakitnya itu pembulian. Jadi
Sebenarnya Rani juga pasti udah tahu kan bahwa pemberian itu sendiri itu sebenarnya salah, bukan hal yang baik, bukan hal yang bisa dilakukan ke orang lain. Jadi menurut kakak aku harus kayak gimana ya? Oke, kalau dari saran aku sendiri, Rani nggak apa-apa banget nih untuk mengkomunikasikan masalah ini duluan dengan si Davina. Karena apa yang paling bisa kita kendalikan justru itu diri kita sendiri. Jadi yang lebih baik itu, dan aku apresiasi banget kalau Rani mau mengkomunikasikan itu kepada Davina duluan. Bagaimana menurut Rani? Yes. Tapi emang seharusnya kayak gitu ya Bu, Kak, maksudnya. Tapi kayak Raninya tuh masih agak kesel gitu loh Kak, karena dianya juga nggak ada kemauan untuk minta maaf sama Rani. Tapi karena emang yang Rani lakukan salah juga kan, jadi ya mau nggak mau emang Rani harus minta maaf duluan. Tapi Rani gengsi, gimana ya? Tapi kalau dari dianya ternyata sebenarnya dia juga takut ngomong sama Rani, karena Rani dengan branding Rani yang famous mungkin di kelas gitu, kayak kita kan nggak tahu ya pikiran orang gimana. Apaan dong? Aduh. Oke, gitu kalau kata aku. Soalnya mana tahu nih pas Rani udah mencoba untuk komunikasi duluan, dia juga berani ngomong apa yang ingin dia sampaikan ke Rani, dan mungkin dia juga emang sebenarnya juga mau minta maaf ke Rani, tapi karena takut duluan nih sama Rani dengan branding Rani yang famous di kelas ini gitu. Nah, kalau gitu gimana menurut Rani? Iya sih, emang yang nggak tahu juga sih Bu. Aku nggak pernah ngerasa famous ya, pernah sih ngerasa kayak aku keren gitu, canda. Tapi kayak ya emang harusnya aku minta maaf sih. Gak ada salahnya sih Kak ya untuk minta maaf duluan. Ya, aku bakal coba sih Kak minta maaf. Dan mungkin kalau misalnya Rani agak gengsi buat ketemu duluan, mungkin bisa via WA dulu atau gimana, kan Rani juga punya koneksi ya di kelas si Davina ini, betul nggak? Betul, ya mantap. Iya itu. Oke, mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin Rani sampaikan atau yang mungkin ingin Rani katakan ke aku, itu bisa hubungi aku, lalu kita bisa menjadwalkan sesi konseling selanjutnya. Oke? Lalu mungkin sekian untuk sesi konseling hari ini. Kan Rani juga udah dapat nih solusinya seperti yang Rani inginkan di awal. Lalu kalau gitu aku tutup sesi konseling hari ini. Semoga Rani bisa menerima dan melakukan apa yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih karena Rani sudah hadir dan menceritakan apa yang Rani rasakan selama ini kepada kakak. Mungkin sekian dari aku. Ya, kasih banyak ya Kak ya. Nanti mungkin kalau misalnya aku mau ada cerita lagi ke kakak, nanti aku bisa hubungin kakak. Nah, terus makasih Kak, aku langsung pergi aja ya Kak. Terima kasih. Semangat ya.